Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Senang boleh menjumpai Bapak Ibu, saudara semuanya dimanapun berada. Apa kabar hari ini? Saya percaya semua dalam kondisi yang baik-baik saja, amin. Saudara, mari kita kembali luangkan waktu sebelum kita memulai hari ini dengan seluruh aktivitas kita, dengan schedule, jadwal yang mungkin saudara sudah rancang. Mari kita datang kepada Tuhan, kita bawa semua kepada Tuhan, kita minta Tuhan berkenan atas kita dan memberkati semua apa yang kita rencanakan dan kerjakan hari ini. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Allah, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami kuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami datang membawa seluruh hidup kami dan bersyukur buat kasih setia Tuhan yang telah mengantar kami sampai pada hari ini. Kami akan baca dan renungkan firman-Mu, urapi kami, buka hati pikiran kami. Supaya apa yang kami baca, kami dengar, tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Dan karena itu di sepanjang hari ini kami boleh berjalan seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, di Mazmur 63 di ayatnya yang kedua dikatakan begini. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Saudara, Mazmur 63 ini adalah ungkapan kerinduan Daud kepada Tuhan ketika ia berada di padang gurun Yehuda. Apa yang dikatakan Daud ini bukan sekedar lip service atau di bibir doang. Tetapi ungkapan ini benar-benar keluar dari lubuk hatinya yang paling dalam. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa Daud sampai harus pergi ke padang gurun kalau hanya untuk mengungkapkan kerinduannya kepada Tuhan? Bukankah ia seorang raja? Tidak cukupkah ia mengungkapkan isi hatinya itu di dalam istananya yang megah tanpa harus bersusah payah pergi ke padang gurun? Saudara, bagi Daud, kerinduannya kepada Tuhan tidak ternilai harganya. Tidak bisa diukur dengan materi atau kemewahan yang ia miliki. Ia pergi ke padang gurun untuk mengingat-ingat bagaimana Allah menyertai dan memberkati nenek moyangnya saat perjalanan menuju tanah perjanjian. Di Mazmur 77 di sana dikatakan begini, saudara. Di ayatnya yang ke-12, Mazmur 77 ayat 12 bilang begini, saudara. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purba kala. Daud belajar untuk menjadi orang yang tidak sombong, walaupun ia memiliki kedudukan tertinggi di Israel. Ia sadar bahwa semua itu karena Tuhan. Nah, saudara, adakah kita memiliki kerinduan hati yang mendalam kepada Tuhan? Kerinduan Daud kepada Tuhan tidak hanya digambarkan seperti tanah yang tandus dan kering,
tetapi dilukiskan pula seperti rusa yang merindukan aliran sungai. Saudara, kalau perhatikan, seekor rusa pasti tidak dapat menahan diri apabila ia sudah haus akan air. Bahkan rusa-rusa itu tidak peduli terhadap bahaya yang mengancam. Mungkin ada binatang buas yang hendak menyerangnya. Apabila rusa sudah ingin menikmati kesejukan air sungai, ia akan pergi dan tidak akan tinggal diam walau dia berhadapan dengan ancaman bahaya. Saudara, begitu pula kerinduan hati Daud kepada Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat menahan atau menghalangi Daud untuk bertemu dengan Tuhan. Hal ini bukan karena kedudukan dia sebagai raja yang berkuasa, sehingga tak seorang pun bisa menghentikan niatnya. Tetapi itu karena kekuatan cintanya yang luar biasa kepada Tuhan. Mari kita lihat diri kita. Adakah kerinduan kita kepada Tuhan tidak dapat tergantikan oleh apapun? Seringkali kita punya kerinduan mau datang kepada Tuhan, tapi terhalang oleh ada tamu yang datang, ada telepon yang bunyi, ya, dan masih banyak penghalang-penghalang yang kemudian mengalihkan kerinduan kita. Mari kita belajar seperti Daud. Dikatakan, saya baca lagi, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair." Saudara, marilah kita pun memiliki hati yang rindu, haus dan lapar kepada Tuhan. Selagi ada kesempatan, mari kita kejar hadirat Tuhan. Biarlah kerinduan kita kepada Tuhan tidak bisa terhalangi oleh hal-hal yang sifatnya duniawi. Tapi biarlah kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan, dan tidak ada yang bisa menahan kerinduan kita itu. Di dalam Yesaya 55 ayat 6 di sana dikatakan, "Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat." Saudara, sekali lagi, seberapa dalam rasa rindu kita kepada Tuhan? Atau perasaan kita biasa-biasa sajakah kepada Tuhan, dan kita lebih mencintai dunia ini daripada mencintai Tuhan? Hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Kiranya kita belajar hari ini seperti Daud yang memiliki kerinduan kepada Tuhan melebihi dari segalanya. Tidak ada yang bisa menahan kerinduannya itu. Dia sadar bahwa apa yang dia miliki saat itu semua karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya dia pergi ke padang gurun Yehuda untuk mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, untuk mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Kiranya kita bisa belajar dari seorang Daud. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Biarlah kerinduan kami kepadamu begitu kuat seperti Daud, yang tidak dapat ditahan oleh apapun juga. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau memberikan kami hari ini ada kehidupan, ada kesehatan.
dan kami akan melakukan seluruh aktivitas kami, tanggung jawab, maupun juga banyak hal yang sudah kami jadwalkan. Engkau berikan kami kekuatan, Engkau sertai kami dan berkati setiap apa yang kami kerjakan dengan tangan kami. Kami tolak gagal, kami tolak hal-hal yang jahat di dalam nama Yesus. Berkati kami semua. Hamba doa untuk seluruh sahabat Galilea, Tuhan beri sehat, perlindungan Tuhan sempurna. Mereka tidak kekurangan. Di dalam nama Yesus tidak sakit-sakitan. Berkati seluruh jemaat Galilea Community of Christ, bahkan juga seluruh subscriber Galilea Network. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh hidup kami hari ini. Kami menaruh harapan kepadamu. Kami percaya Engkau sanggup menolong kami dan mengerjakan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kami di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada